Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut lagi ngaji kita, belajar bersama kita setiap malam Kamis. Etik politik ini semacam nasihat-nasihat dari Aristoteles ya, tentang bagaimana menjaga dan menstabilkan polis. Ini mungkin dari, saya lupa ini mungkin dari bab atau buku ke-6 apa ke-5 ini yang isinya ini ya. Mungkin kalian besok ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pemimpin, mungkin ono sing menteri, ono sing presiden. Perhatikan nasihatnya Aristoteles ini. Yang pertama, waspadalah terhadap akumulasi tindakan-tindakan ilegal yang kecil-kecil. Karena hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan umum terhadap hukum. Jangan meremehkan ala-ala kesalahan begitu kecil. Pelanggaran kayak gitu kecil saja kok. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, orang tidak akan percaya lagi terhadap hukum. Kalau masyarakat tidak percaya terhadap hukum, selesai tertib sosial. Jadi jangan diabaikan pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memberikan kursi pada non-citizen. Menarik ya, tadi kan pembagian citizen dan non-citizen ya. Ini maksudnya urusan kursi, dalam tanda petik, urusan jabatan itu yang ngurusi biar citizen saja. Ya yang kerja ngurusi pemerintahan, ya biar pemerintah saja. Jadi kalau semuanya ikut ngatur nanti kacau. Usul boleh, tapi jangan semuanya ikut memutuskan, ikut ngatur. Nanti malah kacau negaranya. Tapi jangan ingkari kehormatan yang mereka inginkan. Ya tetap hargai mereka, hormati mereka, fasilitasi mereka untuk berkiprah sesuai fungsi dan bidangnya masing-masing. Jadi jangan memberikan kursi pada non-citizen, tapi jangan mengingkari kehormatan mereka. Jangan mengunci masyarakat dari perekonomian. Menghalang-halangi mereka, menyusahkan mereka dalam aspek ekonomi. Ini akan blunder, akan pada saatnya bisa melahirkan revolusi, kata Aristoteles, menyerang pemerintahan sendiri. Dan jagalah agar pemerintahan bersifat demokratis dalam semangat kesetaraan dan berbagi kekuasaan, dalam tanda petik. Berbagi kekuasaan itu maksudnya yo jangan dimonopoli semua. Share-lah pada orang-orang yang sesuai ahlinya, punya kompetensi. Jadi ini dua nasihat yang pertama, isinya banyak. Jadi selain kita harus selalu peduli ada pelanggaran sekecil apapun, pelanggaran hukum sekecil apapun, dan jangan berikan kursi pada non-citizen. Maksudnya apa? Setiap orang biarlah bekerja sesuai fungsi dan bidangnya masing-masing. Difasilitasi, jangan dihalangi. Kemudian kekuasaan itu ya jangan ditelan sendiri.
bagilah secara rata dan adil. Ini nasihat pertama, isinya 2. Yang kedua, masa jabatan yang singkat mengurangi masalah pemegang jabatan yang jahat, kejam, tidak kompeten, atau terlalu mendominasi. Jadi jangan panjang-panjang masa jabatannya yang mimpin. Kalau terlalu panjang, biasanya nanti muncul masalah. Jadi kata Aristoteles, biarlah jabatan singkat itu memudahkan kita kalau ternyata kita salah milih. Waduh, saya salah milihnya, enggak apa-apa, paling cuma berapa tahun ini kan itu. Coba kalau jabatannya panjang, putus asa kita sudah, waduh masih 10 tahun lagi, itu kan kita stres. Tapi kalau tenang saja, enggak lama kok ini, kuatlah saya kalau 2, 3, 4, 5 tahun itu maksudnya Aristoteles itu. Jadi masa jabatan yang singkat mengurangi masalah pemegang jabatan. Coba, tapi kalau sangat bagus, eman-eman, ya dipilih lagi saja. Jadi, tapi kan rentang waktu yang disepakati, durasinya tidak terlalu panjang. Nah, yang nomor 4 ini menarik. Kata beliau, walaupun ancaman dapat dicegah dengan baik demi stabilitas satu negara, akan bermanfaat juga kalau kita memastikan ancaman selalu dalam jangkauan. Karena kadang-kadang ancaman dapat membuat masyarakat sadar dan mencegah perpecahan internal. Ini sering kita pakai istilah ya, kadang-kadang kita perlu musuh bersama untuk membuat kita kompak. Ini menarik. Penguasa harus ngerti ini problem dibasmi saja, atau ini problem biarkan saja, sewaktu-waktu kita bisa membasminya kok. Tapi karena ada masalah ini kita bisa kompak. Nah, itu agak strategis ini sebenarnya ya. Semacam tips atau trik. Tapi para pemimpin harus memastikan setiap ancaman hakikatnya selalu bisa kita atasi. Karena kalau tidak bisa ngatasi, ya namanya bunuh diri. Jadi biarkan ada masalah yang bisa kita atasi, karena kadang-kadang masyarakat ini bisa kompak ketika ada masalah. Bahkan kadang-kadang diciptakan problem-problem fiktif khayalan. Misalnya tiba-tiba diumumkan ini kita harus hati-hati karena kita harus agak ngirit sekarang karena sebentar lagi ada krisis yang luar biasa. Itu kan terus kita jadi mulai melakukan ini, melakukan itu sesuai yang diinginkan. Nah, ini salah satu cara untuk melahirkan kestabilan. Jadi yang nomor 4 ini sebenarnya ingin bilang, pastikan setiap ancaman selalu berada dalam jangkauan kita. Lanjut. Kata beliau kemudian, kekuasaan itu cenderung korup. Jadi jangan terlalu lama memberikan terlalu banyak kekuasaan pada siapapun. Kalian yang baik kadang-kadang masuk ke sistem lama, terlalu lama menguasai, itu kadang-kadang terus pikirannya jadi berubah. Maka jangan lama-lama jadi pimpinan. Nah itu. Ya kan ada pepatahnya itu kan. Jadi kekuasaan lebih dekat dengan korup. Power itu tend to corrupt. Banyak orang yang karena kekuasaan kepribadiannya berubah. Jadi orang baik-baik jadi orang yang tidak baik. Dan ini dulu pernah kita bahas waktu kita mengkaji tokoh, kalau tidak salah ya, Syekh Said Nursi. Beliau ini awalnya banyak berkaitan dengan politik, aktivitasnya, kemudian beliau menjauh dari politik.
Antara lain ya karena banyak melihat beliau, teman-teman beliau sendiri yang semula orang baik-baik, begitu masuk politik kok jadi gitu sekarang. Karakternya, wataknya. Sampai ada kalimat yang terkenal sekali itu kan dari beliau, A'udzubillahi minasyaitonirrajimi wa minasyiyasah. Aku berlindung kepada Allah dari setan dan dari politik. Karena dianggapnya politik itu kalau tidak hati-hati bisa merusak orang. Ini kalimat ini yang kemudian saya bikin puisi, kemudian dibikin aransemen oleh Iwan Fals, terus lahir lagu yang judulnya Syekh Berkata. Itu sebenarnya yang dimaksud Syekh Said Nursi. Jadi bagaimana politik itu bisa mengubah orang. Karena kekuasaan itu cenderung pada korupsi. Teman-teman nanti ya, ini nasihat untuk teman-teman saja. Biar waspada. Entah teman-teman nanti dapat amanat kekuasaan level mana. Meskipun sekedar ketua kelas yang bagian fotokopi, sama di perintah-perintah dosen, yaitu jenis kekuasaan juga. Kemudian beliau juga mengingatkan kita waspadai pemusatan kekayaan atau penumpuan kekuasaan di luar jalur hukum yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Hati-hati dengan orang yang punya modal yang tidak terkendali. Bahkan sarannya Aristoteles, asingkan mereka jika perlu, kalau mereka sudah tumbuh terlalu kuat. Nah, kadang-kadang yang punya modal juga bisa berpotensi jadi bahaya. Kemudian beliau juga mengingatkan, engkau mungkin perlu membentuk satu otoritas yang tugas utamanya adalah agar polis tetap beroperasi sesuai dengan konstitusinya. Ini mungkin kita banyak ya, lembaga-lembaga yang tugasnya mengawasi apakah pemerintahan sudah berjalan sesuai konstitusi. Kita lanjutkan, masih agak banyak. Terus, pastikan bahwa jabatan politik bukan merupakan sumber keuntungan finansial bagi pejabat yang memegangnya. Nah, ini menarik ya. Nanti teman-teman jadi pejabat yang apapun, semoga tidak memaknainya bahwa inilah pekerjaan tempatku mencari uang. Kalau pemaknaanmu terhadap jabatan politik itu begitu, kata Aristoteles, ya pasti jatuhnya adalah kalian mencari keuntungan, merampok kas negara atau melakukan korupsi. Dan ingat-ingatlah, masyarakat pasti tidak suka pejabat yang merampok kas negara atau melakukan korupsi. Tidak ada orang senang dengan itu, dan kamu pun tidak akan senang dengan itu. Jadi nanti ya teman-teman, kalau ada yang nyalon DPR atau jadi pejabat ini, pejabat itu, tolong jangan dimaknai bahwa saya sedang mencari pekerjaan, mencari uang dengan yang saya lakukan. Kalau pemaknaanmu begitu, hati-hati. Wong yang biasa-biasa saja tend to corrupt tadi, cenderung korupsi, apalagi yang sekedar mencari uang dari situ. Kemudian Aristoteles juga menyarankan audit publik para pemegang jabatan di akhir masa jabatannya untuk mencegah pencurian dana publik. Ini menarik ya. Pejabat yang sudah selesai harus diaudit lagi hartanya detail. Jangan sampai ada dana miliknya orang banyak yang terbawa atau secara sengaja dibawa. Saya tidak tahu di mekanisme kita ada atau tidak. Kalau calon pejabat mungkin ada ya audit hartanya. Sekarang calon alumni pejabat, itu juga harus diaudit, kata Aristoteles.
Kemudian, tapi juga hormatilah pejabat yang mengembangkan reputasi kejujuran dalam jabatannya. Yo jangan curiga terus, jangan negative thinking terus. Kalau ada yang positif, kita dukung, kita puji, kita hormati. Biar yang lain juga terinspirasi untuk melakukan kejujuran yang sama. Lanjut. Aristoteles juga menasihati hindari kebijakan memeras orang kaya. Jadi kadang-kadang ada yang, wah mumpung ini ada orang kaya terus disuruh pajak ini, pajak itu, bayar ini, bayar itu. Yang jumlahnya besar sekali. Ini akan jadi masalah. Kemudian jangan mendorong pembelanjaan barang publik secara mencolok oleh orang kaya. Akan jadi masalah. Ya model-model flexing, model-model yang kemarin rame itu, yang pamer-pamer harta, akan jadi masalah. Sebaliknya, aturlah undang-undang sedemikian rupa sehingga tidak membuat orang kaya semakin kaya. Cegahlah perlakuan buruk atau ketidakadilan terhadap masyarakat miskin yang dilakukan oleh masyarakat kaya. Semakin besar gap kaya miskin akan jadi titik awal kekacauan, revolusi dan kehancuran. Maka waspadai ini, kata Aristoteles. Lanjut. Kalau ini pelajaran tentang keseimbangan. Jika bisa, perbaiki keseimbangan dengan memberikan perhatian dan wewenang pada mereka yang saat ini paling dikecualikan oleh konstitusi. Contohnya gini loh, misalnya kata Aristoteles, dalam oligarki berkonsultasilah dengan rakyat. Oligarki itu kan pemimpin elit tadi, sekelompok orang yang punya kompetensi. Harusnya orang ini memang diberi amanat khusus mengambil kebijakan untuk kepentingan bersama. Tapi ya jangan abai rakyat. Dengarkan juga suara mereka, tanya mereka. Meskipun mungkin rakyat itu levelnya dianggap awam saja, tidak ngerti politik, tidak ngerti itu. Tapi tetap berkonsultasilah dengan mereka. Ini yang disebut memperhatikan yang dikecualikan oleh konstitusi. Jangan mentang-mentang, Allah kamu ngerti apa, saya lo yang ngerti, saya lo yang ngurusi, saya lo yang wakilmu, saya. Ini namanya mentang-mentang. Jadi tetap berkomunikasilah dengan mereka. Dalam demokrasi berkonsultasilah dengan oligarki. Kalau demokrasi itu kan semua rakyat punya suara, tapi juga jangan mengabaikan orang dengan keahlian tertentu. Oh beliau yang ahli ilmu politik, oh beliau yang ngerti ini, ngerti itu. Tetap konsultasi. Demikian juga retorika harus menghadap ke arah berlawanan sebagai basis kekuatanmu. Sebagai pemimpin oligarki, sebut dirimu pembela rakyat jelata. Ini kan biasanya oligarki itu bela kelompoknya, tapi ini tidak kok, saya bela rakyat. Sebagai kepala negara demokrasi, bersumpahlah untuk menghormati kepemilikan pribadi. Demokrasi itu kan kebebasan untuk mengatur. Rakyat punya suara, tapi tidak selalu segalanya dipasrahkan pada semua. Tapi boleh setiap orang punya kepemilikan pribadi sendiri-sendiri, meskipun tadi dibatasi. Lanjut. Nah, pemerintah harus menghormati konstitusi, punya keterampilan dan pengalaman, kebajikan dan rasa keadilan. Ada satu, konstitusi dihormati, kedua punya keterampilan dan pengalaman, yang ketiga kebajikan, dan yang keempat punya rasa keadilan. Namun mengingat semua sifat tersebut jarang ditemukan pada orang yang sama, maka pilihlah para pejabat dengan bijak dan berdasarkan kebutuhan jabatan tersebut. Tadi kita bilang sulit Pak, punya 4 tadi. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalau begitu
angkat beberapa orang secara profesional yang punya kualifikasi 4 itu. Biar bisa kerjasama. Kemudian kesehatan konstitusi bergantung lebih banyak pada orang yang ingin mempertahankannya daripada menggulingkannya. Jadi maksudnya negara akan tetap tegak kalau banyak orang ingin mempertahankannya. Nah, hindari mengasingkan sebagian masyarakat, namun cobalah mengajak semua orang untuk berunding. Mayoritas, minoritas, diajak komunikasi semua. Hati-hati dengan mengambil prinsip yang terkenal bagus namun ekstrim. Demokrasi bagus, tapi kalau ekstrim, demokrasi yang absolut, akhirnya bisa lahir anarki. Oligarki bagus, tapi oligarki yang absolut bisa jadi masalah. Bisa jadi elitisme. Oleh karena itu, biasa sajalah. Ya kita perlu banyak ahli, tapi tidak harus kemudian mereka segalanya. Ya semua suara kita dengarkan, tapi ya tidak bisa diabsolutkan sehingga lahir anarkisme. Terus, yang terpenting kalau ini pendidikan tadi ya, didiklah warga negara mengenai kebajikan-kebajikan yang diperlukan untuk tatanan konstitusional. Jadikan perilaku yang berbudi-luhur dan sesuai hukum sebagai kebiasaan melalui pelatihan yang cermat. Ajari warga negara bagaimana menjalankan peran mereka secara bertanggung jawab. Ini terus beliau nyindir. Seringkali dalam oligarki, anak-anak orang kaya menjalani hidup secara nganggur dan sembrono. Seneng-seneng terus. Sehingga orang miskin jadi terpacu untuk memberontak. Mereka jadi revolusioner. Ini di negara oligarki. Kalau di negara demokrasi juga begitu. Demokrasi itu biasanya sering mengacaukan apa yang adil dan benar dengan keinginan mayoritas. Jatuhnya demokrasi, kata Aristoteles, kadang-kadang lah ini diinginkan banyak orang, tapi tidak benar. Tidak adil. Nah, akhirnya akan wah, tapi kita kan demokrasi. Tidak adil ya sudahlah, yang penting suara terbanyak. Sering kacau di situ. Makanya hati-hati. Oke ya, baik. Ini cara menstabilkan polis. Terus, kalau ini yang tadi disebut negatif, tapi juga kalau pinter, bisa saja sistem yang dianggap negatif ini bisa mempertahankan polis. Kata beliau begini, satu monarki dapat mempertahankan dirinya dengan baik jika bersifat moderat dan bersedia berbagi kekuasaan. Seorang tiran juga dapat melakukan hal ini jika dia mau, dan setidaknya harus menunjukkan sikapnya yang terkendali dan bermartabat di depan umum. Jadi kalau monarki tadi kan yang mimpin satu orang. Ini asal orang ini moderat, tidak ekstrim, terus tidak ngabei semua diambil dia, ya dibagi-bagi dengan orang tertentu meskipun dia paling tinggi, akan aman kekuasaannya. Kemudian ya dia harus menampakkan diri, saya memang raja tapi ya saya baik kok. Saya bukan orang yang kedunyan, saya bukan orang yang ambisi jabatan dan lain sebagainya. Citrakan itu di depan masyarakat. Nah, kalau ini agak tips. Kalau memang pas kita di sistem yang monarki, apalagi satu-satunya yang tadi kan kadang negatifnya namanya tiran. Bahkan tiran pun, kata Aristoteles, bisa mempertahankan kekuasaannya dengan cara mengidentifikasi dan menghilangkan calon saingannya. Ini kalau tiran biasanya itu ya. Kalau ada yang potensial jadi saingan, disingkirkan. Melarang organisasi-organisasi yang independen. Melarang masyarakat bekerja sama.
membuat masyarakat tergantung pada pemerintah, memiliki mata-mata di antara masyarakat, sehingga sulit bagi mereka untuk mengetahui siapa yang harus dipercaya. Menjaga massa tetap berada di tangan pemerintah, saling menjatuhkan, membuat mereka miskin sehingga terlalu sibuk mencari nafkah untuk bangkit. Sering berperang atau berada di ambang konflik, dan menundukkan perempuan dan budak sehingga perebutan kekuasaan terjadi antar masyarakat, ada di tangan rakyat dan bukan antara rakyat dengan tiran. Jadi maksudnya biarkan rakyat gegeran sendiri, tawuran sendiri sehingga posisi tirannya aman. Saya baca agak cepat, bagi kalian yang ingin jadi tiran nanti diulang lagi didengarkan. Itu strateginya untuk melanggengkan kekuasaan. Tapi ada yang lebih cerdas lagi. Kata Aristoteles, seorang tiran juga bisa memberikan penghargaan secara pribadi, namun mendelegasikan penerapan hukuman pada orang lain. Tiran yang pinter itu, kalau waktu memberi penghargaan, dia sendiri yang tampil. Tapi waktu menghukum, orang lain saja yang tampil. Nah, ini jadi citranya positif terus. Nah, oke ya, terus kata Aristoteles, jika engkau mengangkat seseorang menjadi terkenal, awasi mereka dan berikan kekuatan pada saingannya juga. Kenapa? Karena pada saatnya orang yang kita angkat tadi mbalelo, kita punya tandingannya. Jika harus menjatuhkan seseorang, lakukan secara bertahap, biar tidak kelihatan. Sebagai seorang tiran, kenali apakah rakyat jelata atau rakyat kaya adalah faksi yang paling kuat. Dan apapun faksi tersebut, nyatakan diri Anda sebagai pendukung mereka. Cari ini yang paling kuat mana, yang kaya-kaya apa yang miskin-miskin. Oh, sekarang yang miskin lebih kuat, suaranya lebih keras. Oke, saya adalah pendukung orang-orang miskin. Oh, nanti kalau sebaliknya, dibalik, saya adalah pendukung orang-orang kaya. Nah, ini gaya seorang tiran kalau ingin menjaga dan menstabilkan polis. Tentu saja seperti kata Aristoteles tadi ya, model tiran, model oligarki, model mob rule, demokrasi yang anarkis itu bukan model yang baik. Tapi kadang-kadang kita ketemu yang seperti itu. Nah, kalau ingin stabilitas, ya rumusnya tadi. Baik, ya yang terakhir-terakhir ya agak cepat ya. Selain karena waktunya juga semoga tidak ada yang bercita-cita jadi tiran di sini. Ya, siapalah kita ya. Yang penting kalau nanti teman-teman jadi pemimpin, sebenarnya konsep utamanya tadi ya, jangan lupakan etika, akhlak, moral. Jadi kebaikan moral apapun pasti akan berguna dalam ranah politik. Sebenarnya rumusnya nanti ke situ. Cuma kan moralitasnya Aristoteles sudah pernah kita bahas khusus, jadi tidak saya bawa secara khusus. Malam hari ini kita membahas norma-norma politiknya saja.